Hai Positive People, kita kembali melanjutkan seri pengajaran kita dalam Matius pasal 18. Kali ini kita mengambil ayat 8 dan 9. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam kehidupan dengan tangan kadung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan atau kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Dalam kerajaan sorga tidak berlaku standar dunia tentang kesempurnaan fisik sebagai keindahan. Oleh karena itu Yesus memperingatkan para murid-muridnya, bila ada anggota tubuh yang menyebabkan berdosa, ia harus memenggal anggota tubuh tersebut sehingga tidak menghalangi pertobatannya. Dapat dikatakan bahwa sia-sia memuaskan diri dengan segala keinginan dunia bila kita tidak mendapatkan kebahagiaan sejati dalam kerajaan sorga. Buat apa kita memiliki segala-galanya, tapi jiwa kita binasa? Keinginan dunia itu sementara dan akan membawa kita kepada kebinasaan. Kita harus menyingkirkan mata atau tangan atau kaki ataupun sesuatu yang sangat berharga bagi kita jika hal-hal tersebut terbukti menyesatkan kita ke dalam dosa. Godaan untuk melakukan dosa umumnya bukan berasal dari iblis, tapi dari diri kita sendiri. Jadi jangan sering kali kita kambing hitamkan yang lain, tapi introspeksi diri sendiri. Seperti halnya mata atau tangan kita sendirilah yang menyesatkan kita ke dalam dosa. Walaupun kita tidak disesatkan oleh iblis, seringkali kita disesatkan oleh nafsu duniawi kita sendiri. Begitulah tubuh kita yang pada hakikatnya baik, yang seharusnya digunakan sebagai alat-alat yang baik, seringkali justru terbukti menjadi jerat bagi kita karena kejahatan hati kita sendiri, dan menyebabkan kita selalu ingin berbuat dosa dan menghalangi kita berbuat yang benar. Oleh karena itu, jangan pernah mentoleransikan dosa, karena apa yang Anda toleransikan pasti akan menguasai Anda. Apa saja yang Anda biarkan pasti akan menjajah Anda. Orang seringkali jatuh bukan karena lubang yang besar, tapi lubang yang kecil. Orang seringkali tersandung bukan karena batu yang besar, tapi batu yang kecil. Gak mungkin batu sebesar mimbar ini kita tabrak mata kita di mana. Makanya jangan pernah anggap enteng lubang-lubang kecil ataupun batu-batu kecil, dosa-dosa kecil. Justru dosa masih kecil gampang kita dikte, gampang kita kendalikan. Tapi kalau dosa udah besar, dia yang dikte kita, dia yang kendalikan kita. Orang terikat dengan dosa bukan karena orang itu lahir berbuat dosa. Orang terikat dengan dosa karena dia mentoleransikan dosa. Orang terikat dengan rokok bukan karena orang itu lahir jadi perokok. Saya gak pernah lihat baby di rumah sakit bersalin manapun lahir minta rokok. Kenapa orang itu terikat dengan rokok? Karena mulai mentoleransikan 1, 2, 3 batang, akhirnya terikat dengan rokok. Orang terikat dengan pornografi bukan karena orang itu lahir suka nonton pornografi. Orang terikat dengan pornografi karena mulai mentoleransikan gambar-gambar gak betul, akhirnya terikat dengan pornografi. Sama hal orang terselingkuh karena mulai mentoleransikan orang ketiga lebih dekat dari pasangan hidup kita. Kalau kita tahu bahwa di hati kita ada orang yang lebih dekat dari pasangan hidup kita, kita menjauh, kita pergi, gak mungkin kita jatuh di dalam dosa. Jadi di sini kita belajar ada 3 respon kita terhadap dosa. Yang pertama, respon kita terhadap dosa yaitu kita berani memotong dosa. Namanya dipotong, namanya memotong, pasti itu sakit. Berarti kita harus berani sakit untuk meninggalkan dosa, berani menjauh daripada dosa. Jangan dekat-dekat dengan namanya pencobaan. Kalau kita tahu bahwa kita lemah di situ, jangan coba-coba merapat, menjauh. Jangan cobai dirimu sendiri. Engkau tahu kau punya kemampuan terbatas.
Itu sebabnya tinggalkanlah godaan selingkuhan. Tinggalkanlah godaan untuk mengambil uang orang lain. Tinggalkanlah untuk merugikan orang lain agar bisa mendapatkan keuntungan pribadi. Hidup ini sebuah garis lurus atau linear. Semakin kita ke arah timur, semakin suara timur terdengar dengan keras dan suara barat tidak terdengar. Semakin kita ke arah barat, semakin suara timur tidak terdengar dan suara barat semakin terdengar dengan keras. Sama hal, semakin kita menghindar dari dosa dan mendekat ke Tuhan, pasti suara Tuhan semakin kuat dan pengaruh dosa semakin tidak terasa lagi, tidak berpengaruh lagi. Tapi sebaliknya, semakin kita mengarah ke dosa, semakin suara Tuhan, pengaruh Tuhan tidak terasa lagi, tidak kuat lagi, tapi pengaruh dosa sangat kuat. Jadi kalau kita sadari bahwa kita lemah di sana, hindari, pergilah ke kutub berseberangan. Yang kedua, respon kita terhadap dosa, yaitu potong tangan kita, atau kaki, atau mata kita sendiri. Loh, ini bukan jahat. Untuk menyelamatkan, Yesus sendiri mengajarkan, firman Tuhan mengajarkan dalam Matius 18 ayat 8 dan 9, jika tanganmu atau kakimu menyebabkan kamu berdosa, potonglah itu dan buanglah. Lebih baik kamu kehilangan bagian tubuhmu, tetapi kamu hidup untuk selama-lamanya. Hal itu jauh lebih baik daripada kamu punya tangan dua, kedua kaki, tapi kamu dibuang ke dalam api neraka yang kekal. Jika matamu berbuat dosa, cungkilah itu dan buanglah. Lebih baik kamu punya hidup selama-lamanya dengan mata satu daripada mempunyai dua mata, tetapi dibuang ke dalam api neraka. Memang di zaman sekarang ini sudah tidak banyak orang yang melakukan ini, tapi pada zaman Yesus memang ada orang-orang yang melakukannya karena dia tahu dia lemah di situ. Dia coba cungkil matanya, dia potong tangannya atau kakinya. Tapi di zaman sekarang ini sudah jarang yang melakukannya. Mari kita lakukan respon kita sebelumnya yang pertama, tapi juga ada respon yang ketiga. Kalau Anda tidak mau meninggalkan dosa, maka yang terjadi Anda dipotong orang lain. Respon kita terhadap dosa yang ketiga, dipotong orang lain. Seperti Simson, sudah diberitahu jangan bermain-main dalam dosa. Sebab ketika kau bermain-main dalam dosa, maka roh Tuhan akan meninggalkan kau. Simson tidak mendengarkan suara Tuhan. Dia mengabaikannya. Dia masih kumpul kobo dengan perempuan Filistin. Dia masih bermain-main dengan dosa dengan perempuan-perempuan Filistin. Dan apa yang terjadi? Roh Tuhan pergi daripada Simson. Sehingga Simson yang paling powerful jadi Simson yang paling powerless. Simson yang kuat jadi Simson yang lembek. Ketika roh Tuhan pergi, maka apa yang terjadi? Orang-orang Filistin menangkap Simson, dan Simson tidak bisa melawan. Dan yang terjadi, Simson kemudian dipenjarakan, matanya dicungkil, dan kedua tangan kaki dipasung dengan tembaga, dan pekerjaan penggiling batu kilangan, pekerjaan yang sangat merendahkannya, dipotong orang lain. Menyedihkan kisah Simson, seorang superhero, dan akhir hidupnya mati bunuh diri. Sempat untung Simson bertobat, tapi dia sudah kehilangan kedua matanya. Puji Tuhan, untung dia bertobat. Dia masuk dalam kekekalan tentunya. Nah, kalau kita suka masih bermain-main dalam dosa, jangan kecewa kalau sampai keuntungan kita dipotong, pekerjaan kita dipotong, bisnis kita nggak jalan, keluarga kita bubar, kesehatan kita hancur, pelayanan kita selesai. Kenapa? Kalau orang udah jatuh dalam dosa, maka value-nya turun. Seperti Adam dan Hawa. Begitu dia hidup benar, dia gak pernah mengalami sakit penyakit, dia gak pernah kekurangan. Tapi begitu dia jatuh dalam dosa, maka dia pertama kali mengalami namanya sakit penyakit. Dia mengalami namanya kekurangan. Dia mengalami yang namanya hidup susah. Jadi kalau Anda tahu Anda gak mau dipotong, Anda gak mau hidup susah, jangan merapat kepada dosa. Berani tegas dan tinggalkan dosa. Kenapa? Karena Tuhan izinkan hal ini terjadi. Karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak mau kehilangan kita. Bagi Tuhan lebih baik kita dipotong
tapi kita bisa bersama dengan Dia di dalam kekekalan. Tapi alangkah baiknya kalau kita ini bisa memotong dosa, agar kita masih bisa memiliki segala-galanya yang terbaik dari Tuhan. Live a better life. God bless you. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.